Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan coba membahas mengenai membuat atau mempraktekkan membuat database. Seperti yang sudah kita ketahui, memiliki sebuah database itu sama dengan memiliki sebuah buku tulis yang nantinya akan digunakan untuk menampung data yang akan kita olah. Misalnya kita punya data pegawai, ingin diolah menggunakan buku tulis, maka kita harus sediakan buku tulisnya, membuat kolom-kolomnya, kemudian dengan pulpen nanti data yang akan diolah dituliskan atau dimasukkan ke dalam buku tulis. Nah, kalau di komputer, ya, untuk mengolah data itu menggunakan file database. Jadi, membuat file database itu mirip atau logikanya sama dengan membuat atau menyediakan buku tulis untuk menampung data yang akan diolah. Dalam hal ini, kita akan coba membuat database Microsoft Access. Ya, ini langkah-langkahnya. Ya, ini sebagai berikut. Nah, sekarang dalam hal ini nanti file database-nya itu kita simpan ke dalam folder upah. Ini tidak harus drive D ya. Kalau yang komputer atau laptopnya nggak ada drive D, boleh disimpan ke drive C. Ya, nggak masalah. Ya. Tapi kita bikin dulu foldernya nih. Ya. Nah, ini di drive C aja lah, yang drive C, karena sebagian besar banyak yang komputernya nggak ada drive D-nya. Ini saya bikin di drive C untuk membuat sebuah folder itu, ya. Kita boleh klik kanan, ya, lalu new folder, lalu kasih nama upah, enter. Nah, kalau kita lihat ini folder upahnya sudah terbentuk, ya. Jadi nanti database yang akan kita buat itu namanya pegawai. Kita akan simpan ke dalam folder ini. Nah, untuk membuat database, kita harus database Microsoft Access, kita harus jalankan Microsoft Access-nya. Nah, ini Microsoft Access-nya. Nggak harus 2013, 2016, 2010, 2007 juga boleh. Ya. Klik kanan, open. Nah, kemudian kita pilih ini blank desktop database yang kosong. Ya. Kemudian browse, ini browse-nya. Nah, kemudian di sini kita bikin database, kita simpan ke folder upah, nama database-nya pegawai. Nah, save type-nya, ya, kita lihat di sini adalah database 2002-2003. Kita klik, ini yang paling atas. Ya, lalu oke. Nah, ini ya pegawai MDB disimpan ke drive C folder upah. Kemudian create untuk membuat create. Nah, setelah kita klik create, nah ini masuk ke dalam format untuk mendesain database-nya. Ya. Ini di dalam database ini kita bisa bikin banyak tabel. Jadi database kumpulan dari tabel-tabel, boleh dikatakan seperti itu. Maksudnya apa sih? Kita punya database sekolah. Nama database-nya sekolah atau database sekolah. Di dalam database sekolah itu kita bisa simpan tabel data guru, tabel data siswa, tabel mata pelajaran, dan seterusnya. Jadi di dalam sebuah database kita bisa simpan lebih dari satu tabel. Tentunya tabel itu antara satu dengan yang lainnya berkaitan. Ya. Tabel rumah sakit, database rumah sakit, maaf, database rumah sakit. Di dalam database rumah sakit kita bisa simpan tabel dokter, ya, tabel kamar, tabel obat, dan lain-lainnya. Jadi database itu kumpulan dari tabel-tabel, boleh diartikan begitu. Nah, ketika kita membuat sebuah database, secara otomatis
akses lalu menyediakan satu tabel satu untuk dirancang ya. Tapi saya ingin agar kita memahami perintah untuk membuatnya. Jadi yang sudah dia sediakan itu saya nggak pakai. Ini saya klik kanan, lalu saya close. Nah, biarin kosong kayak begini. Nah, untuk membuat sebuah tabel, kita klik create. Kemudian ini ada tabel design. Kita klik tabel design. Setelah kita klik tabel design, di sini kita rancang tabel kita. Kalau di buku tulis, kita bikin garis, kita bikin kolom-kolomnya, kasih judul kolomnya, lebarnya, dan seterusnya. Hanya kalau di buku tulis itu kita tidak bisa mendefinisikan jenis data yang akan masuk ke dalam kolom tersebut. Kalau di sini kita harus definisikan jenis data yang akan masuk ke dalam kolom tersebut. Kolom itu disebut field name. Ini kita lihat yang akan kita buat ini terdiri dari 4 kolom: nick, nama, golongan, dan gaji. Ya, nick, jenisnya teks, ya, teks short text atau teks, lebarnya 5. Ini kita coba. Nick, ini jenisnya teks atau short text. Nah, ini udah benar short text. Kemudian ini lebarnya 5. Nah, berikutnya nama, teks atau short text, lebarnya 25 dan ada tanda lebih besar di bagian format. Nama, lebarnya 25, di format ada tanda lebih besar. Tanda lebih besar ini mengandung arti nanti kalau nama orangnya kita isi, kita ketiknya huruf kecil atau campuran, kalau ada tanda lebih besar, maka akan diubah menjadi huruf besar. Jadi isi dari kolom nama ini nanti isinya pasti huruf besar semua. Yang berikutnya golongan. Golongan itu nanti isinya huruf A, huruf B, golongan A, golongan B, golongan C. Jadi jenisnya teks, lebarnya cuma 1. Ya, ini juga sebaiknya kita ubah agar yang dimasukkan itu adalah hanya huruf besar saja. Nah, ini. Kemudian terakhir adalah gaji. Gaji ini adalah angka. Jadi ini nggak boleh teks, kita rubah menjadi number. Nah, jenis lebarnya itu kita rubah menjadi double. Nah, ini kita udah rancang kolom-kolomnya. Tabel yang baik itu adalah tabel yang memiliki identitas data. Mudah-mudahan masih ingat mengenai identitas data. Kalau kita ingin mengolah suatu data, maka data yang akan diolah itu harus dipanggil. Agar dapat memanggil dengan tepat suatu data, maka data itu harus memiliki identitas. Dan identitas itu nanti kita jadikan primary key. Ya. Dalam hal ini, di data ini, yang dijadikan identitas itu adalah nick. Karena identitas itu sifatnya unik. Antara satu data dengan data yang lain tidak ada yang sama. Dalam hal ini nick. Jadi kita klik nick. Ini ada primary key di sini, boleh diklik. Atau kalau nggak, klik kanan, pilih primary key juga boleh. Nah, ini ada tanda kunci. Nah, kemudian setelah ini, kita simpan. Ya, boleh dengan ctrls, boleh dengan file save. Ya, dalam hal ini tabelnya ya, bukan file database. Yang tadi file database-nya namanya pegawai. Tabelnya kita kasih nama data pegawai. Dapat. Usahakan di dalam memberi nama database dan tabel itu menghindari spasi. Tidak semua program mengizinkan agar database atau tabelnya untuk namanya itu mengandung spasi. Jadi kita jaga-jaga, usahakan untuk tidak ada spasinya. Kita klik OK. Nah, ini sudah tercipta. Ya, ini bisa kita tutup. Kalau seandainya ada kesalahan mau diperbaiki, jadi nggak klik kanan, design view.
Itu dia muncul lagi, siap untuk diubah apakah lebarnya dan yang lain-lainnya ya. Ini bisa diubah. Ya. Oke. Kalau udah ini kita save. Setelah save, maka database sudah tercipta ya. Database sudah tercipta, sudah ada. Demikian cara membuat database menggunakan Microsoft Access. Jadi ini saya close ya.